Salam, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya di 7 Minute with God. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan waktu ini kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami diberkati, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Topik yang akan kita dengarkan yaitu tentang respon terhadap masalah. Diambil dari Keluaran pasal yang ke-15, 22 sampai 26. Saudaraku, latar belakang daripada perikop ini berbicara tentang bangsa Israel barusan saja keluar dari tanah Mesir, di mana mereka mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Mereka berjalan di tengah laut dan mereka bisa melaluinya karena pertolongan Tuhan. Allah membelah laut Tiberau dan kira-kira 2 juta orang berjalan di tengah laut, di dasar laut, dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir dan melewati laut itu. Saudara, ini pengalaman yang menakjubkan. Saya percaya mereka sangat bersuka cita dan pengalaman itu luar biasa sekali bagi mereka. Setelah itu, peristiwa itu berganti lagi. Kita lihat di ayat yang ke-22. Baik, saya akan bacakan di Mara dan di Elim. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa disimpulkan di ayat 22 ini bahwa ketika mereka mengalami masalah, kesulitan, 3 hari lamanya mereka di perjalanan gurun dan tidak mendapatkan air. Padahal kita tahu mereka sudah berjalan 3 hari dan merasa lelah, letih, haus. Kita tahu bahwa kebutuhan utama adalah air, dan kita tahu di ayat 23 berkata, sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ketiga menjelaskan ketika 3 hari mereka berjalan dan mereka tiba di satu tempat yang namanya Mara. Mereka berharap ada air di sana. Betul, ada air. Tetapi air itu tidak dapat diminum karena pahit rasanya. Dan mereka menamai daerah Mara karena mereka merasakan betapa pahitnya situasi itu. Tadi mereka mengalami mujizat yang luar biasa, sukacita, tapi diganti lagi dengan sesuatu yang membuat hati mereka kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon mereka? Ini sangat penting. Di ayat yang ke-24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita adalah respon terhadap masalah. Bangsa Israel menghadapi masalah tentang air. Lalu mereka bersungut-sungut. Mereka menghadapi masalah yang sangat menggoncangkan. Mereka ngomel, menyesal. Kenapa Musa engkau bawa kami dari Mesir ke tanah Kanaan? Padahal ini yang terjadi, kepahitan, kesulitan, masalah. Lihat anak-anakku haus, lihat binatangku haus. Semua mereka berontak kepada Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah bangsa Israel ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang-orang percaya pada saat ini. Saudara, selama kita hidup pasti mengalami apa yang namanya Mara. Ada kesulitan, ada kepahitan, ada kegetiran hidup. Apalagi situasi pandemi corona ini yang tidak menentu kapan akan berakhir. Banyak orang yang sudah di PHK. Banyak orang kecewa kepada Tuhan terhadap situasi ini. Mungkin kecewa pada keluarga, mungkin ada yang putus asa, atau banyak orang-orang tua, kaum bapak, kaum ibu mengalami kesulitan. Mungkin itu Mara yang sedang kita hadapi. Saudara, apa yang menjadi Mara bagi kita dalam masa-masa yang sulit ini? Suka duka silih berganti.
Saudara, perjalanan hidup kita selalu diwarnai dengan ada suka, ada duka. Bagaimana respon kita? Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kesulitan? Apakah kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri? Dan apakah kita berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya? Akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan. Saudara, respon yang tepat, respon yang benar adalah apa yang dilakukan oleh Musa pada ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-25 berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ketika mereka meresponi kesulitan itu, Musa mengambil respon yang tepat. Dia berseru-seru, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa yang dilakukan oleh Musa ketika marah, ketika kesulitan itu terjadi. Musa berseru-seru. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi marah, kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi, tetapi mari kita kembali ke firman Tuhan. Berseru-seru, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa melemparkan sepotong kayu ke air itu dan air itu berubah menjadi manis. Saudara, mujizat terjadi. Kita percaya juga ketika kita berseru, meminta, berdoa, minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan akan terulur untuk menolong kita. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada pintu-pintu terbuka untuk kita. Pada saat ini yang menjadi kesimpulan bagi kita yang pertama adalah siapkan hati kita untuk menghadapi seluruh kesulitan di sepanjang perjalanan hidup kita. Yang kedua, respon kita terhadap kesulitan adalah jangan bersungut-sungut, tapi berseru-seru, berdoa. Ketika kita sakit, berdoa. Ketika kita mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita, kita berdoa. Ketika anak kita sulit dikendalikan, kita berdoa. Ketika jalan buntu, kita berseru, kita berdoa. Ketika krisis, konflik terjadi, berseru-seru. Karena kita tahu bahwa percaya janji Tuhan kepada kita bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar dan kita akan menang, kita akan kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, bahwa ketika kami menghadapi marah, kesulitan, kepahitan, kekecewaan, kami mau memiliki sifat seperti Musa. Kami mau berdoa, berseru-seru, karena kami tahu di dalam seruan, di dalam doa kami ada jawaban. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.